Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga juga dimurahkan rezekinya dan diperlancar pekerjaannya semua teman-teman. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang target serta balas scorecard. Jadi di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang apa sih itu visi dan apa sih itu misi. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam tentang apa itu target, jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe video saya ini ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang definisi target serta keterkaitan target tersebut dalam strategi teman-teman. Terus yang kedua saya akan membahas definisi balance scorecard dan menggunakan balance scorecard menggunakan analogi pohon buah. Jadi teman-teman, saya akan membahas pertama itu apa sih itu target. Jadi target itu teman-teman, target itu adalah suatu langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan targetnya. Jadi itulah definisi dari target. Selanjutnya teman-teman, apa sih keterkaitan strategi dengan target tersebut? Jadi strategi itu gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi strategi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan agar target tersebut tercapai teman-teman. Jadi strategi itu langkah-langkah yang harus direncanakan perusahaan tersebut agar target itu bisa dicapai. Jadi gambaran gampangnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, target itu terbagi jadi dua teman-teman. Yang pertama, target itu ada target jangka pendek dan ada juga target jangka panjang. Jadi target jangka pendek itu teman-teman, itu target dalam jangka waktu 1 tahun, serta target jangka panjang itu rentang waktunya 3-5 tahun. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas apa sih tadi definisi dari balance scorecard. Jadi balance scorecard itu teman-teman terdiri dari dua kata. Yang pertama itu balance dan yang kedua itu scorecard. Jadi balance itu kan artinya dalam bahasa Indonesia kan itu kan bahasa Inggris. Balance itu kan diartikan dalam bahasa Indonesia kan berimbang. Jadi balance itu berarti dia harus seimbang baik dari target finansialnya dan non finansial. Selanjutnya scorecard. Jadi scorecard itu teman-teman, scorecard artinya kita di situ memberikan nilai. Nilai itu bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk hitungannya keuangan, total keuangannya gitu teman gitu. Jadi artinya balance scorecard itu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut tahu teman-teman sampai sejauh mana sih udah berjalan target tersebut
pencapaiannya sudah sampai mana gitu, pergerakannya sudah sampai mana. Jadi harus diukur dengan metode balance scorecard tadi teman-teman. Jadi kenapa balance scorecard itu menggunakan metode atau menggunakan analogi pohon buah teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Jadi metode pohon buah ini kan ada 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif secara human capital. Yang kedua perspektif secara internal bisnisnya. Yang ketiga secara customernya. Yang keempat secara finance teman-teman. Jadi teman-teman, 4 perspektif tadi, yang pertama itu secara human capital teman-teman. Jadi sebagai contoh nih, jadi dalam sebuah klub sepak bola teman-teman ya, jadi klub ini kan pengen gimana sih klub tersebut jadi juara gitu, keluar sebagai juara pada musim ini teman-teman gitu ya. Jadi gini teman-teman, jadi secara human capital atau secara manajemen ya teman-teman, jadi klub tersebut juga harus pandai gitu teman-teman, cari pemain-pemain yang bagus, cari SDM yang profesional, yang unggul gitu teman-teman. Jadi harus mempunyai kompetensi di bidangnya gitu, harus siap gitu di lapangan teman-teman. Jadi bermainnya juga harus bagus teman-teman. Terus itu kan secara human capital atau secara manajemennya teman-teman. Terus kalau dia secara internal bisnis, jadi itulah gimananya tadi suatu manajemen di klub tersebut teman-teman, mengaturnya. Dia harus mengelola stadionnya, harus mengelola pemainnya, harus mengelola sponsornya, jadi agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi perusahaan tersebut profit teman-teman. Terus yang ketiga perspektif secara customer. Jadi perspektif secara customer itu bagaimana sih caranya pelanggan itu puas gitu dengan pelayanan klub tersebut. Jadi itu tadi teman-teman. Jadi kalau manajemen timnya bagus, kalau stadionnya bagus, atau pemainnya bermain di lapangan itu bagus teman-teman, jadi otomatis penonton kan juga senang teman-teman, jadi penonton juga banyak teman-teman, jadi sponsor juga ada gitu, jadi kan ada juga dia jaringan masuk dari sponsor dari penonton, dari tiket, itu kan juga bisa profit dari perusahaan tersebut teman, atau manajemen tersebut teman-teman. Jadi itulah yang saya gambarkan dari perspektif customer. Jadi yang terakhir itu perspektif secara finance teman-teman. Jadi perspektif secara finance itu hasilnya lah teman-teman. Jadi gimana sih sebuah klub tersebut bisa jadi juara pada musim ini, atau klub tersebut profit gitu pertumbuhannya agar bisa membeli pemain-pemain mahal atau pemain-pemain bagus gitu. Jadi itulah teman-teman, jadi itu harus seimbang antara manajemennya, antara internal bisnisnya, antara customernya. Jadi itu harus dia harus seimbang teman-teman, harus profit, baik itu secara finansialnya atau non finansial, dia harus berimbang teman-teman. Jadi dia harus profit agar klub tersebut bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi demikianlah dari video kedua ini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like
Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan pekerjaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.